Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum termodinamika. Jadi langsung saja yuk menuju ke penjelasannya. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah bidang fisika yang menyelidiki hubungan antara energi, suhu, kerja, dan panas. Menyelidiki transmisi dan transformasi energi antara berbagai bentuk. Mengapa penting? Dengan adanya termodinamika, kita dapat memahami cara mesin, sistem pendingin, reaksi kimia, bahkan proses biologis dalam tubuh kita sangat penting karena masing-masing aspek ini berkontribusi pada kehidupan sehari-hari dan teknologi yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hukum-hukum termodinamika. Yang pertama ada hukum termodinamika ke-0. Hukum termodinamika ke-0 berbunyi, jika dua sistem setimbang termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya setimbang termal satu sama lain. Artinya, jika sistem A suhunya sama dengan sistem B dan sistem B suhunya sama dengan sistem C, maka sistem A suhunya pasti sama dengan sistem C. Contohnya adalah jika Anda memiliki 3 benda. Benda yang pertama adalah gelas berisi air panas, yang kedua adalah tangan Anda sendiri, dan yang ketiga adalah termometer. Dan Anda menemukan bahwa gelas dan tangan Anda dalam kesetimbangan termal, Anda tidak merasa panas atau dingin dari gelas. Dan tangan Anda dalam kesetimbangan termal dengan termometer, maka gelas juga dalam kesetimbangan termal dengan termometer. Implikasinya adalah memberikan dasar untuk pengukuran suhu menggunakan termometer. Di sini termometer adalah sistem ketiga. Hukum termodinamika pertama menyatakan dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem, dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Untuk rumusnya, kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Untuk aturan nilai positif dan negatifnya, perubahan energi dalam bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Selanjutnya, kalor bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Untuk yang terakhir, usaha bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika kedua, yang menegaskan arah proses alamiah. Benda panas secara alami memindahkan panas ke benda dingin. Dalam suatu siklus, mustahil untuk mengubah semua panas menjadi kerja. Entropi yaitu besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda semakin homogen dan entropi semakin besar. Secara alamiah, sistem akan selalu menuju homogen. Setiap entropi akan selalu semakin besar. Perubahan entropi selalu positif. Hukum dua termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum dua termodinamika tentang entropi. Konsep arah aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan, alamiah, dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Konsep entropis. Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversibel. Rumus perubahan entropi. Delta S sama dengan S2 dikurangi S1 sama dengan Q dibagi T. T
keterangan dari rumus itu, delta S sama dengan perubahan entropi. S1 sama dengan entropi mula-mula. S2 entropi akhir. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penerapan hukum termodinamika yang dimana ini akan membahas mesin panas Carnot. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman kalau si Carnot ini juga merupakan bagian dari hukum termodinamika kedua loh. Langsung saja ya pada pengertiannya. Mesin panas Carnot adalah contoh ideal dari mesin termal yang beroperasi antara dua reservoir panas dan dingin, menghasilkan kerja mekanis. Penerapan hukum termodinamika pada mesin Carnot menghasilkan efisiensi maksimum. Dan selanjutnya di sini ada sebuah tabel atau siklus Carnot ya teman-teman. Di situ ada titik A, B, C, dan D. Dimulai dari titik A ke B. Dia itu merupakan isotermis yang dimana yang berubah adalah V dan P-nya saja, tapi suhunya tetap. Kemudian pada titik B ke C itu merupakan adiabatik karena tidak ada kalor yang masuk maupun keluar. Titik C ke D merupakan isotermis dan D ke A merupakan adiabatik. Oke teman-teman, selanjutnya di situ ada sebuah panah ya, yang dimana panas ke mesin panas dan dingin. Aku akan menjelaskan yang dimana suhu panas ini akan menghasilkan sebuah usaha teman-teman dan akan menghasilkan suhu dingin. Nah di situ nih tentang si mesin panas Carnot ini. Kemudian next ke hukum termodinamika 2, yakni Q1 sama dengan W plus Q2. Yang dimana panas sama dengan usaha dan Q2-nya yaitu dingin. Kemudian untuk mencari usaha ada Q1 dikurangi Q2. Lanjut ke efisiensi mesin panas. Rumusnya adalah W per Q1 dikali 100% atau bisa juga menjadi 1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Seperti itu ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong, kenapa sih kok efisiensi mesin panasnya itu menjadi 1 min Q2 per Q1 dikali 100%? Karena pada awalnya kan W per Q1 dikali 100%. Nah sedangkan W sendiri itu merupakan Q1 dikurangi Q2. Jadi sama aja seperti Q1 per Q1 dikurangi Q2 per Q1. Nah Q1 per Q1 itu tadi menjadi 1. Jadi akhirnya adalah efisiensi mesin panas sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Dan efisiensi mesin panas ini sendiri kurang dari 100%. Seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, yang dimana artinya adalah suhu dingin akan menghasilkan kalor dingin, sedangkan suhu panas akan menghasilkan kalor panas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dan yang paling terakhir sendiri ada mesin dingin atau pendingin. Ini merupakan mesin yang menggunakan usaha untuk membuang kalor dari lingkungan dalam atau reservoir dingin ke lingkungan luar atau reservoir panas. Nah, kalian jangan salah ya teman-teman. Pada gambaran yang ada panah-panahnya ini, bedanya dia dengan slide sebelumnya adalah dari arah panahnya. Kalau tadi dimulai dari panas, yang ini dimulai dari dingin dulu. Dari reservoir dingin yang akan menghasilkan usaha, kemudian reservoir panas. Seperti itu. Dan usaha pada mesin pendingin dirumuskan dengan W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Selanjutnya ada koefisien performasi mesin dingin, yang dimana disebutnya dengan KP sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Dan Q2 per W sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Atau KP sama dengan Q2 per W sama dengan
Q2 yang dimana W ini adalah per Q1 min Q2. Jangan lupakan yang di awal tadi udah aku singgung bahwa usaha pada mesin pendingin sama dengan W sama dengan Q1 min Q2. Seperti itu ya teman-teman. Sini juga ada pengertiannya. Kalau Kp itu adalah koefisien performasi mesin pendingin, Q2 adalah kalor yang dipindahkan dari reservoir, dan Q1 merupakan kalor yang dibuang ke reservoir panas. Nah teman-teman, tidak terasa bahwasanya materinya sudah habis. Segitu dulu ya yang dapat kelompok kita sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf jika ada banyak kekurangan pada video yang telah kami sampaikan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.